Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya para pemirsa rahimakumullah, insyaallah di sini saya akan menjelaskan seputar tentang i'tikaf. Apa sih i'tikaf itu? Definisi atau pengertian i'tikaf terbagi menjadi dua. Yang pertama, i'tikaf menurut bahasa. Jadi i'tikaf menurut bahasa itu adalah al-iqamatu ala syai'i min khairin aw syarrin. Jadi i'tikaf menurut bahasa adalah menetapi sesuatu yang baik atau yang buruk. Itu secara bahasa. I'tikaf menurut syara. I'tikaf menurut syara adalah iqamatun bimasjidin bisifatin maksusatin. Jadi berdiamnya seseorang di masjid dengan sifat tertentu. Jadi i'tikaf menurut hukum syara adalah berdiam di dalam masjid dengan sifat tertentu. Insyaallah saya akan membacakan sebuah pasal dari kitab At-Taqrib yang pasal ini menjelaskan seputar tentang i'tikaf. Saya akan bacakan terlebih dahulu pasalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Wal i'tikafu, dan adapun i'tikaf itu sunnatun adalah sunnah, mustahabbatun yang dianjurkan. Walahu, dan adalah tetap bagi i'tikaf syartoni, yaitu dua syarat. An-niyatu, yaitu yang pertama niat, wal lubthu, dan yang kedua berdiam diri fil masjidi, di dalam masjid. Wala yakhruju, dan tidak keluar siapa mu'takif, orang yang beriktikaf, minal i'tikafi, dari i'tikafnya, al-mudhiri, yang dinadarkan atau dari i'tikaf nadar, illa li hajatil insani, kecuali untuk memenuhi hajat manusia. Au udhrin, atau karena udzur, min haidin, dari haid, au maradin, atau sakit, la yumkinu, yang tidak memungkinkan, apa al-muqamu, untuk berdiam diri, mahu, beserta itu sakit, di dalam masjid. Wa yubtilu, dan batal, apa i'tikaf, bil wat'i, dengan jima. Jadi di pasal ini menjelaskan tentang hukum daripada i'tikaf. Hukum i'tikaf itu adalah sunnah yang dianjurkan. Kapan waktunya? Fi kulli waktin, pada setiap waktu. Jadi i'tikaf itu sebenarnya sunnah di setiap waktu, kapan saja gitu. Namun i'tikaf yang paling dianjurkan adalah di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i, malam Lailatul Qadar itu berada di antara 10 hari pada bulan Ramadan, terkhusus pada malam-malam ganjil. Kapan malam-malam ganjil itu yang paling bisa diharapkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ada yang mengatakan malam 21 dan malam 23 pada bulan Ramadan. Jadi i'tikaf yang paling utama adalah 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, karena untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan bagi i'tikaf itu memiliki dua syarat. Jadi i'tikaf memiliki dua syarat. Syarat yang pertama adalah an-niyatu, yaitu niat. Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah qasdus syai'i muqtaron bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu dan dibarengi dengan perbuatan tersebut. Yang kedua, wal lubthu fil masjidi, berdiam diri di dalam masjid. Jadi itu adalah dua syarat bagi i'tikaf. Dan tidak boleh keluar bagi orang-orang yang i'tikaf apabila i'tikaf itu adalah i'tikaf yang dinadarkan atau i'tikaf nadar, kecuali untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti kan misalkan kencing, BAB, dan sebagainya. Jadi kalau kita keluar dalam masjid
dalam keadaan sedang beriktikaf tanpa uzur, tanpa kebutuhan manusia, nah itu bisa batal iktikafnya. Au udrin, atau karena uzur dari haid atau karena sakit gitu. Yang sakit itu tidak memungkinkan untuk dia tetap berdiam diri di dalam masjid gitu. Misalkan harus dibawa ke rumah sakit atau istirahat di rumah gitu. Maka keluar dari masjid kalau ada hal-hal seperti yang telah disebutkan. Iktikaf itu batal. Hal yang membatalkan iktikaf itu adalah bil wat'i, dengan berjima. Jadi iktikaf itu batal kalau berjima gitu. Nah, mungkin hanya orang-orang yang tidak waras saja gitu melakukan persetubuhan di dalam masjid gitu. Hanya orang-orang yang kurang waras saja itu. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan terkait iktikaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Khudh ma shafa wa da' ma kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.